Hai semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Materi kita kali ini adalah pangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat dengan pangkat 0, bulat negatif, dan pecahan disebut juga sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Dan bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan bulat positif disebut juga bilangan berpangkat sebenarnya. Perhatikan penulisan pangkat tak sebenarnya berikut ini. Akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, di mana A tidak sama dengan 0, M adalah bilangan bulat, N lebih besar dari atau sama dengan 2, dan N bilangan asli. Berikut adalah contoh bilangan dengan pangkat tak sebenarnya. Yang pertama ada 3 pangkat 1 per 2, 6 pangkat negatif 1 per 5, dan 9 pangkat 3 per 7. Untuk mempermudah kamu dalam memahami materi kita kali ini, perhatikanlah contoh soal berikut ini. Yang pertama, ubahlah bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk bilangan dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. Kita akan mulai dari A. Akar dari 23 atau akar 23 sama dengan 23 pangkat 1 per 2. Nah, 1 datangnya dari mana? Yaitu datang dari 23 pangkat 1 ya. 1 tidak ditulis, dan 2 datangnya dari akar pangkat 2 dari 23. Nah, akar pangkat 2 itu juga tidak ditulis. Jadi akar 23 sama dengan 23 pangkat 1 per 2. Bagian B, akar pangkat 3 dari X sama dengan X pangkat 1 per 3. Bagian C, akar pangkat 4 dari 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 per 4. Bagian D, akar pangkat 4 dari P pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 per 4. Nah, 2 per 4 masih bisa disederhanakan. Jadi P pangkat 2 per 4 itu sama dengan P pangkat 1 per 2. Selanjutnya, soal nomor 2, ubahlah bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk akar. Nah, ini kebalikan dari soal yang pertama ya. Kita akan mulai dari bagian A. Dalam kurung X pangkat 3 pangkat 1 per 4. Ini akan kita rubah ke dalam bentuk akar. Jadi ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu sifat-sifat dari eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi ini pangkatnya tinggal kita kalikan ya. Jadi kita kalikan dulu. X dalam kurung X pangkat 3 pangkat 1/4, pangkatnya kita kalikan, jadinya X pangkat 3 per 4. Jadi X pangkat 3 per 4 akan kita rubah ke dalam bentuk akar, sama dengan akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Selanjutnya bagian B, dalam kurung 6P pangkat 3 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari dalam kurung 6P pangkat 3. Ini juga ada kaitannya dengan sifat-sifat eksponen atau bentuk pangkat. Jadi pangkatnya 6P pangkat dalam kurung 6P pangkat 3 itu kita kalikan atau masukkan ke dalam menjadi akar pangkat 4 dari 6 pangkat 3 dikali P pangkat 3. Selanjutnya bagian C, buka kurung 2 pangkat 4 X pangkat 3 Y pangkat 2 tutup kurung pangkat 1 per 2 sama dengan, ini pangkatnya akan kita kalikan. Yang pertama 2 pangkat 4 kali setengah ya. Jadi 4 kali setengah itu 4 per 2 jadi 2. Selanjutnya X pangkat 3 pangkatnya kita kalikan, 3 kali setengah jadi 3 per 2. Baru selanjutnya Y pangkat 2 pangkatnya dikalikan, 2 kali setengah 2 per 2 jadi 1. Selanjutnya 2 pangkat 2 4, jadi 4 kali X pangkat 3 per 2 dikali Y
Jadi 4 ini kita geser X ya, karena kita mau menjadikan dia ke dalam bentuk akar. Jadi 4 kali Y kali X pangkat 3/2. Jadi X pangkat 3/2 ini akan kita rubah ke dalam bentuk akar. Jadi 4Y akar X pangkat 3. Selanjutnya bagian D, 5 kali P pangkat 2/5 kali Q pangkat 3/5 sama dengan ini, karena pangkatnya itu antara P dan Q penyebutnya sama-sama 5. Jadi kita satukan dulu dalam kurung sehingga nanti pangkatnya bisa kita jabarkan menjadi seperti berikut, yaitu 5 dikali atau 5 buka kurung P pangkat 2 Q pangkat 3 tutup kurung pangkat 1/5. Ini sama ya bentuk dengan yang di atas. Jadi 2 kali 1/5 itu 2/5 kan, 3 kali 1/5 menjadi 3/5. Ini sama ya. Ini nanti karena kita mau merubah ke dalam bentuk akar, jadi kita jabarkan pangkatnya seperti berikut ini. Jadi 5 akar pangkat 5 dari P pangkat 2 dikali Q pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga. Sederhanakanlah operasi bentuk pangkat tak sebenarnya berikut ini. Kita mulai dari A pangkat 2/3 dikali A pangkat 4/3 itu sama dengan, pangkatnya kita jumlahkan, A pangkat 2/3 ditambah 4/3 sama dengan A pangkat 6/3. 6/3 itu 2 ya. Jadi A pangkat 6/3 sama dengan A pangkat 2. Selanjutnya bagian B pangkat 2/3 dibagi B pangkat 1/2. Ini pangkatnya dikurangkan kalau pembagian. Jadi B pangkat 2/3 dikurang 1/2. Karena penyebutnya berbeda, jadi kita samakan dulu penyebutnya menjadi B pangkat 4/6 dikurang 3/6. 4 kurang 3 1, jadi B pangkat 1/6 sama dengan akar pangkat 6 dari B. Selanjutnya bagian C, dalam kurung A pangkat 12 dikali B pangkat 9 dikali C pangkat 7 pangkat 1/3 sama dengan, ini pangkatnya kita kalikan ya, 4 A pangkat 12 dikalikan dengan 1/3, 12 kali 1/3 itu 4, kemudian B pangkat 9 kali 1/3 itu 3, selanjutnya C pangkat 7 kali 1/3 itu 7/3. Selanjutnya ini C pangkat 7/3 bisa kita jabarkan menjadi C pangkat 6/3 dikali C pangkat 1/3. Nah ini kalau ditambahkan 6 tambah 1 kan 7 juga kan, jadi hasilnya sama kan. Tujuannya apa? Karena dengan bentuk seperti ini C pangkat 6/3 nanti hasilnya adalah C pangkat 2. Jadi lebih sederhana. Jadi tinggallah nanti C pangkat 1/3 bisa kita rubah ke dalam bentuk akar. Selanjutnya A pangkat 4 kali B pangkat 3. Nah ini tadi C menjadi C pangkat 6/3 jadi C pangkat 2 ya. Jadi A pangkat 4 kali B pangkat 3 kali C pangkat 3 kali C pangkat 1/3. Jadi C pangkat 1/3 bisa kita rubah ke dalam bentuk akar menjadi A pangkat 4 kali B pangkat 3 kali C pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari C. Selanjutnya bagian D, dalam kurung 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 3/2 sama dengan, ini pangkatnya kita kalikan, 1/3 kali 3/2 itu sama dengan 3/6 ya. Jadi 2 pangkat 3/6 sama dengan 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu sama dengan akar 2. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.